Setelah dikhianati dan dibunuh oleh keluarganya sendiri, Kim Moo-hyuk terbangun kembali di tahun 1990, kembali menjadi remaja miskin yang belum memiliki apa-apa. Neneknya masih hidup, musuh-musuhnya masih berdiri di puncak, dan keluarga yang dulu menjadikannya alat mereka belum sadar kalau monster yang mereka bunuh telah kembali. Manhwa yang akan kita bahas kali ini berjudul Genius Grandson of the Lone Shock King, menceritakan tentang Kim Moo-hyuk, seorang pria yang kembali ke masa lalu setelah dikhianati keluarga, konglomerat dan dunia kriminal Korea. Dengan ingatan 30 tahun di masa depan, Moo-hyuk mulai membangun kekuatan, memanfaatkan para gangster, menghancurkan musuh satu persatu, dan merebut seluruh kekuasaan yang dulu merenggut hidupnya. Lalu bagaimana perjalanan seorang anak SMA berubah menjadi monster dunia bawah? Mari kita mulai ceritanya. Berita nasional meledak. Presiden DM Noel Soo menghilang setelah membawa kabur uang investasi rakyat dalam jumlah besar. Para korban turun ke jalan. Ada yang menangis, ada yang histeris. Polisi gagal menemukan jejak selama setahun penuh. Sementara Korea chaos, Noel Soo hidup santai di kapal mewah di tengah laut. Dia menertawakan berita tentang dirinya sendiri. Baginya rakyat hanyalah sekumpulan orang bodoh yang pantas untuk ditipu. Lalu malam itu, seseorang masuk ke kamarnya. Seorang pria muda berjas hitam duduk tenang di depannya. Kim Moo-hyuk, direktur grup Taesan. Tanpa basa-basi, Moo-hyuk datang untuk menagih hutang yang dicuri Noel Soo dari Taesan. Saat Noel Soo mencoba memanggil penjaga, semuanya sudah tumbang di lantai. Moo-hyuk bahkan sudah menghitung seluruh uang yang disembunyikan Noel Soo di luar negeri. Dengan total 470 miliar won, Noel Soo mulai panik. Ia mencoba tawar-menawar, memaki, memohon, bahkan mengatakan lebih baik mati daripada miskin. Moo-hyuk tidak peduli. Atas perintahnya, tubuh Noel Soo diikat rantai lalu ditenggelamkan ke laut berkali-kali sampai mentalnya hancur. Dan akhirnya, Noel Soo menyerahkan seluruh uangnya. Moo-hyuk hanya tersenyum tipis. Terima kasih sudah menggunakan jasa grup Taesan. Tapi jebakan sebenarnya baru dimulai. Sesaat setelah tim Taesan pergi, kapal penjaga pantai Filipina datang bersama Red Notice Interpol. Noel Soo langsung sadar. Kim Moo-hyuk bukan cuma merampoknya, dia juga menjualnya ke polisi. Noel Soo hanya bisa menjerit marah saat diborgol. Malam berikutnya, Moo-hyuk kembali ke markas keluarga Taesan, keluarga lintah darat paling berkuasa di Korea. Kakeknya dulu dikenal sebagai raja rentenir yang bahkan membuat kalangan elit bertekuk lutut. Uang tunai, saham, properti, dana asing, kekayaan mereka mencapai level monster. Dan Moo-hyuk adalah cucunya, tapi bukan cucu yang diakui. Meski menjadi orang paling kompeten di keluarga itu, dia tetap dianggap orang luar karena lahir bukan dari garis sah keluarga. Sementara itu, pewaris utama keluarga, Cheon Ji-won, hanyalah pecandu narkoba yang bodoh dan tidak becus bekerja. Ironisnya, semua masalah keluarga selalu dilempar ke Moo-hyuk. Dan malam itu juga, jebakan dimulai. Moo-hyuk menerima telepon dari Park Sang-hee, anak buah kepercayaannya. Mereka mengaku sudah menemukan target buronan keluarga dan meminta Moo-hyuk datang sendirian. Begitu tiba, mobil langsung mencoba menabraknya. Puluhan orang menyerang sekaligus. Moo-hyuk melawan habis-habisan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tubuhnya akhirnya roboh bersimbah darah. Orang terakhir yang dilihatnya adalah Park Sang-hee, anak buah yang paling ia percaya. Saat sadar, Moo-hyuk sudah terikat di dalam mobil di atas kapal. Park Sang-hee berdiri di depannya. Aku menerima tugas untuk membuat ketua Kim Moo-hyuk pensiun. Moo-hyuk langsung sadar. Keluarga Cheon akhirnya membuangnya setelah semua jasanya selesai digunakan. Tak ada loyalitas, tak ada keluarga, tak ada penghargaan, hanya pengkhianatan. Mobilnya lalu didorong jatuh ke laut.
Air mulai memenuhi kabin. Dalam detik terakhir hidupnya, Muhyu hanya memikirkan satu orang, neneknya, satu-satunya keluarga yang pernah benar-benar menyayanginya. Lalu semuanya gelap. Saat Muhyu membuka mata, tubuhnya terbaring di pantai. Lebih anehnya lagi, dia memakai seragam SMA. Di kejauhan, sekelompok anak sekolah sedang berkelahi brutal di pinggir pantai. Muhyu menatap ke arah mereka. Dia diam membeku karena dia sadar dia kembali ke masa lalu. Para siswa SMA saling menghajar di atas pasir. Teriakan dan pukulan bercampur dengan suara ombak. Hei Culun, salah satu memanggilnya. Lalu menyerang dari belakang. Refleks Muhyu langsung bergerak. Satu pukulan menghantam wajah lawannya hingga terpental ke pasir. Dua orang lain maju bersama. Muhyu menghindar dengan tenang, lalu menjatuhkan keduanya hanya dalam beberapa gerakan. Tubuhnya terasa ringan, cepat dan tajam, seperti saat dia masih muda. Tatapannya berubah. Aura pembunuh yang dulu mengendalikan dunia rentenir masih melekat di tubuhnya. Anak-anak SMA itu langsung mundur ketakutan. Dan saat itulah dua wajah familiar muncul di hadapannya. Lee Mung-soo dan Fa Hyung-sung, sahabat semasa SMP. Muhyu terdiam. Lalu saat mendengar tanggal hari itu, napasnya langsung berhenti. 21 September 1990, hari kematian neneknya. Muhyu langsung berlari meninggalkan pantai tanpa penjelasan. Dia mengingat hari itu dengan jelas. Neneknya terkena serangan jantung, dan karena terlambat ditemukan, wanita itu meninggal sendirian di rumah. Muhyu berlari sekuat tenaga menuju rumah lamanya. Begitu pintu terbuka, dia melihat neneknya masih hidup. Wanita tua itu berdiri di depan tangga sambil tersenyum hangat. Tumben pulang cepat, ucapnya. Muhyu langsung terdiam. Semua kenangan masa kecil menghantam pikirannya. Air matanya akhirnya jatuh. Dia memeluk wanita tua itu erat tanpa berkata apa-apa. Neneknya hanya tertawa kecil sambil mengusap kepalanya seperti saat dia masih kecil. Tapi Muhyu tahu hari ini wanita itu akan mati. Dia langsung mencoba membawa neneknya ke rumah sakit. Namun sang nenek hanya tersenyum dan menganggap cucunya terlalu khawatir. Lalu beberapa saat kemudian, suara gelas pecah terdengar dari dapur. Muhyu langsung berlari. Tubuh neneknya sudah terjatuh di lantai. Malam itu, dokter memberi kabar buruk. Jika sedikit saja terlambat dibawa ke rumah sakit, neneknya pasti sudah mati. Namun masalah berikutnya langsung datang. Wanita itu membutuhkan operasi mahal. Muhyu merogoh sakunya. Hanya ada beberapa recehan. Di kehidupan sebelumnya, dia mengendalikan ratusan miliar won. Sekarang bahkan biaya operasi neneknya pun tidak mampu dia bayar. Saat itulah Myung-soo datang memberikan seluruh uang jajannya tanpa ragu. Hyung-sung ikut membantu di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah kembali ke masa lalu, Muhyu kembali merasakan kehangatan yang pernah hilang dari hidupnya. Namun itu tetap belum cukup. Biaya operasinya mencapai 10 juta won, jumlah mustahil bagi seorang siswa miskin. Muhyu berdiri lama di depan telepon umum, lalu perlahan memasukkan koin. Tatapannya berubah. Karena dia tahu satu-satunya cara mendapatkan uang secepat itu adalah dengan keluarga Cheon, keluarga monster yang suatu hari nanti akan mengkhianati dan membunuhnya. Muhyu mengangkat gagang telepon. Halo, sampaikan pada Presiden Cheon, cucu laki-laki Cheon Mission ingin bertemu dengannya. Pagi itu, Kim Hoo-yu berdiri di atap rumah sakit sambil menatap busan tahun 90. Kota itu masih dipenuhi bangunan rendah. Belum ada gedung tinggi, belum ada kerajaan finansial modern. Tapi Muhyu tahu bagaimana masa depan kota ini. Dan kali ini dia tidak berniat hidup sebagai anjing keluarga Cheon lagi. Karena seseorang dari keluarga itu telah membunuhnya. Pamannya atau sepupunya, atau mungkin semuanya. Namun sebelum membalas dendam, dia harus merebut kendali lebih dulu. Heh bocah,
Sebuah suara memanggilnya dari belakang. Pria bertubuh besar dengan aura gangster berjalan mendekat sambil menatap Muhyo tajam. Park Dong-soo. Di masa depan, namanya akan mengguncang dunia kriminal Busan. Tapi sekarang dia hanya gangster muda yang penasaran pada seorang anak SMA yang sama sekali tidak takut padanya. Dong-soo mencoba menekan Muhyo dengan ancaman dan tatapan kasar. Namun Muhyo hanya menatap balik dengan santai. Tidak ada rasa gugup sedikit pun. Itu justru membuat Dong-soo tertarik. Anak SMA biasa pasti sudah gemetar di depannya. Tapi bocah ini berbeda. Setelah percakapan yang singkat itu, Muhyo langsung pergi. Sesampainya di kamar rumah sakit, seorang pria berjas hitam ternyata sudah menunggunya. Dan Muhyo langsung mengenali wajah itu, Ham Myung-hon, tangan kanan ketua grup Taesan, orang kepercayaan paling loyal milik kakeknya. Pria itu datang membawa pesan dari Seoul. Ketua keluarga Cheon ingin bertemu dengannya. Di kehidupan sebelumnya, Muhyo akan langsung menurut tanpa berani membantah. Karena saat itu dia hanyalah anak miskin yang tidak punya pilihan. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah tahu bagaimana keluarga itu akan mengkhianatinya di masa depan. Muhyo menatap Direktur Han dengan tenang. "Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh dia datang sendiri," ujarnya. Direktur Han langsung terdiam. Tak ada seorang pun yang berani bicara seperti itu pada ketua Taesan. Tapi bocah SMA di depannya justru memberi syarat. Muhyo melanjutkan ucapannya. "Dia bahkan tidak pernah mengunjungi makam ibuku selama 17 tahun. Kalau dia ingin menemuiku, suruh dia datang ke kolumbarium ibuku dulu." Ruangan langsung sunyi. Direktur Ham hanya bisa memperhatikan Muhyo pergi sambil menahan keterkejutan. Bocah itu sama sekali tidak terasa seperti anak SMA biasa. Malam harinya di Seoul, ketua keluarga Taesan akhirnya mendengar laporan tersebut. Pria tua itu terdiam beberapa saat sebelum tertawa kecil. Dia menyuruhku datang sendiri. Tatapannya perlahan berubah tertarik. Sudah lama tidak ada yang berani menantangnya seperti itu. Dan untuk pertama kalinya, Kim Muhyo berhasil menarik perhatian penguasa keluarga Taesan. Keesokan paginya, Muhyo kembali ke sekolah dan langsung membuka buku pelajaran. Seluruh kelas menatapnya seperti melihat orang aneh. Karena Kim Muhyo yang mereka kenal hanyalah pembuat onar yang hidupnya dipenuhi perkelahian. Namun sekarang semuanya berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia dipaksa belajar mati-matian demi memenuhi syarat dari kakeknya. Masuk Universitas Korea, jurusan hukum. Itu satu-satunya cara agar dirinya dianggap berguna bagi keluarga Cheon. Dan setelah berhasil mendapat pengakuan, mereka tetap membuangnya seperti anjing. Bel kelas pun berbunyi. Wali kelas mereka masuk sambil membawa tongkat kayu. Begitu melihat Muhyo berdiri di depan kelas, wajah pria itu langsung berubah sinis. Guru itu memang membencinya sejak lama karena Muhyo pernah menghentikan neneknya memberi uang sogokan padanya. Sejak saat itu, pria itu selalu mencari alasan untuk mempermalukannya. "Dasar sampah," ucapnya. Tamparan keras menghantam wajah Muhyo di depan seluruh kelas. "Kau bakal jadi gangster setelah lulus nanti." Tongkat kayu kembali terangkat. Namun kali ini, Muhyo tidak menunduk. Dia hanya menatap balik tanpa rasa takut. Dan itu justru membuat gurunya semakin emosi. Tepat saat tongkat itu hendak diayunkan lagi, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Wakil kepala sekolah datang tergesa-gesa. "Kim Muhyo, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Seluruh kelas langsung sunyi. Di halaman sekolah, sebuah mobil mewah hitam sudah menunggu. Para murid langsung berkerumun di jendela. Bahkan guru yang tadi menampar Muhyo ikut membeku melihat mobil impor itu. Muhyo berjalan mendekat tanpa ekspresi. Dan saat pintu mobil terbuka, seorang pria tua sedang duduk tenang sambil membaca koran. Cheon Taesan, monster finansial yang mengendalikan dunia pinjaman uang Korea. Dan juga kakeknya sendiri. Tatapan pria tua itu perlahan berpindah ke Muhyo. "Kau anaknya Mission?" "Ya," jawabnya.
kau menyuruhku datang sendiri?" Muhyuk duduk dengan tenang di hadapannya. "Karena kau bahkan tidak pernah mengunjungi makam ibuku." Suasana di dalam mobil langsung berubah, namun Muhyuk tidak berhenti. "Nenek yang membesarkanku sedang sakit. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian demi menemui seseorang yang mengabaikan ibuku selama 17 tahun. Pengawal di mobil langsung tegang. Tak ada yang pernah bicara seperti itu pada Cheon Tae-san. Namun pria tua itu justru tersenyum. Bocah di depannya sama sekali tidak terlihat takut. Dan itu membuatnya tertarik. "Apa kau tahu siapa aku?" Tentu saja Muhyuk tahu. Pria ini adalah monster yang membangun kerajaan dari uang, hutang, dan kehancuran hidup orang lain. Namun Muhyuk hanya menjawab singkat, "Ku dengar kau menjalankan bisnis pinjaman uang." Pria tua itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan dariku?" Muhyuk terdiam beberapa saat, lalu perlahan tersenyum karena akhirnya dia memahami sesuatu. Balas dendam terbaik bukan membunuh keluarga Cheon, tapi mengambil seluruh kekayaan yang mereka warisi setelah kematian Cheon Tae-san. Dan untuk itu, dia butuh uang. Di dalam mobil mewah itu, sang kakek kembali menatapnya tajam. "Apa yang kau inginkan?" "Tolong pinjamkan aku uang," ujar Muhyuk. Pria tua itu sempat mengira cucunya berbeda, ternyata tetap sama. Datang demi uang. "Berapa?" "Nenekku butuh operasi jantung. Aku perlu 10 juta won dan 1 juta won setiap bulan sampai aku lulus." Jumlah itu kecil bagi pria yang mengendalikan industri rentenir. Tapi Kim Muhyuk belum selesai. "Aku tidak minta gratis. Aku akan mengembalikannya." Sang kakek tertawa kecil. "Dengan apa? Kau bahkan belum lulus sekolah." Kim Muhyuk menunjuk kepalanya sendiri. "Otakku jaminannya." Tatapan pria tua itu berubah. "Aku akan masuk Fakultas Hukum Universitas Korea. Setelah itu aku bayar semuanya beserta bunganya," ucap Muhyuk. Nama itu membuat suasana berubah dingin. Universitas Korea, Fakultas Hukum, obsesi terbesar Cheon Tae-san. Di kehidupan sebelumnya, pria tua itu memaksanya mengejar universitas itu demi keluarga Cheon. Tapi sekarang berbeda. Kali ini, Kim Muhyuk yang menawarkan dirinya sendiri sebagai senjata. "Dan kalau kau gagal?" tanya sang kakek. Kim Muhyuk menatap lurus tanpa berkedip. "Ambil hidupku." Lalu perlahan pria tua itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia mulai tertarik pada cucu yang dibuang keluarganya. "Baik, kalau kau berhasil, aku juga akan memberimu hadiah." Kim Muhyuk tersenyum. "Aku akan meminta sesuatu yang besar nanti." Ancaman langsung muncul sesaat setelahnya. "Kalau gagal, kau jadi milikku. Kau akan melakukan apapun yang kuperintahkan," ucap kakeknya. "Baik, kakek," ucap Muhyuk. Kim Muhyuk menatap dingin ke arah mobil yang menjauh. "Iblis ya, sempurna. Aku memang akan jadi iblis untuk menghancurkan keluarga ini." Sementara itu, di dalam mobil, Cheon Tae-san masih memikirkan cucunya. Sepanjang hidupnya, dia sudah melihat manusia paling busuk di Korea. Pembohong, pengkhianat, penjahat. Orang-orang yang menjual keluarganya sendiri demi uang. Tapi Kim Muhyuk berbeda. Anak itu tidak terlihat meminta bantuan. Rasanya justru seperti sedang mengincarnya. Dan itu membuat Cheon Tae-san tertarik. Di rumah sakit, operasi nenek Muhyuk akhirnya dimulai. Untuk pertama kalinya setelah kembali ke masa lalu, dia berhasil menyelamatkan satu orang paling berharga baginya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. "Woi Kang Momo." Pak Dong-su muncul sambil tertawa santai dan langsung merangkulnya. Preman muda paling brutal di Busan itu terlihat seperti orang bodoh yang tidak punya beban hidup. "Ayo merokok di atap." "Aku pelajar," kata Muhyuk. Dong-su langsung menatapnya aneh. "Belajar? Hidupmu menyedihkan sekali." Dia melempar sebungkus permen ke tangan Muhyuk lalu pergi sambil tertawa.
Kim Moo-hyuk memperhatikan punggungnya perlahan. Di masa depan, pria itu akan menjadi monster dunia bawah Busan. Tapi masa depannya terlalu pendek, karena sebentar lagi pemerintah akan mulai perang besar melawan organisasi kriminal. Dan Park Dong-soo akan dijadikan korban. Saat berdiri di lorong rumah sakit, mata Kim Moo-hyuk tiba-tiba menangkap beberapa pria berjalan cepat melewati lobi. Tatapannya langsung berubah. Salah satu dari mereka menyembunyikan pisau di balik jasnya. Target mereka hanya satu, Park Dong-soo. Kim Moo-hyuk menatap mereka. "Jangan bilang dia akan mati hari ini," ucapnya. Para pria itu langsung menuju resepsionis rumah sakit. "Di mana ruang rawat inap Pak Dong-soo?" ucap mereka. Kim Moo-hyuk langsung membaca situasinya, dan neneknya masih berada di ruang operasi. Moo-hyuk berjalan mendekat lalu membungkuk sopan. "Kalian cari Kak Dong-soo?" Mereka menoleh. "Saya adiknya, saya akan antar," ucap Moo-hyuk. Para pria itu mengikuti tanpa curiga. Moo-hyuk membawa mereka melewati lorong rumah sakit, lalu keluar menuju gudang belakang yang sepi. Salah satu pria mulai sadar. "Woi bocah, kita dibawa kemana?" Kim Moo-hyuk berhenti melangkah. Tatapannya berubah. "Kalian kesini buat bunuh Pak Dong-soo kan?" tanyanya singkat. Lalu salah satu dari mereka langsung mengeluarkan pisau. "Siapa kau sebenarnya?" Moo-hyuk meregangkan bahunya perlahan. Dia sudah siap untuk bertarung. Namun sebelum situasi pecah, suara santai terdengar dari belakang. "Serius nih? Kalian bawa pisau buat ngeroyok bocah SMA?" Pak Dong-soo akhirnya muncul. Salah satu gangster langsung menyerang. Dong-soo tidak menghindar. Dia justru membenturkan kepalanya ke tinju lawan. Tinju pria itu langsung berhenti di kepala Dong-soo. Tangannya gemetar. Dong-soo menendang lututnya hingga tubuhnya roboh, lalu menghantam wajahnya sekali. Tubuh pria itu langsung terkapar, sisanya menyerang bersamaan, dan gudang itu berubah kacau. Dong-soo bergerak seperti monster. Satu pukulan meremukkan rahang, satu tendangan membuat tubuh terpental ke dinding. Pisau meluncur ke arahnya. Dong-soo menangkap tangan pria itu, lalu menghantam wajahnya ke kaca sampai pecah berantakan. Darah membasahi lantai gudang. Beberapa detik kemudian, semuanya selesai. Para gangster itu sudah tergeletak tidak bergerak. Dong-soo meregangkan lehernya santai. Lumayan buat pemanasan. Kim Moo-hyuk memperhatikannya diam-diam. Sekarang dia mengerti kenapa pria itu ditakuti seluruh Busan. Mereka kembali masuk ke rumah sakit. Dong-soo tertawa kecil sambil merangkul Moo-hyuk. "Kau lumayan juga bocah. Bilang deh mau apa? Uang? Cewek?" Kim Moo-hyuk menatap lurus ke depan. "Aku cuma mau satu hal. Sembunyi selama 3 bulan. Langkah Dong-soo langsung berhenti. "Hah? Bawa orang-orang paling kau percaya lalu hilang dari Busan." Tatapan Moo-hyuk berubah tajam. "Perang besar akan dimulai." Dong-soo tertawa pendek. "Kau mabuk? Presiden akan mendeklarasikan perang melawan kriminalitas. Semuanya bakal diburu. Geng besar, kecil, semuanya." Wajah Dong-soo perlahan berubah serius. Moo-hyuk melanjutkan pelan. "Dan kalau mau selamat, jangan percaya bosmu sendiri." Kim Moo-hyuk pergi tanpa menjelaskan apapun lagi. Sekarang semuanya tergantung pilihan Pak Dong-soo. Kalau pria itu selamat, dia akan menjadi senjata pertama Kim Moo-hyuk di dunia bawah. Sebulan kemudian, seluruh Korea Selatan gempar. Presiden resmi mengumumkan perang melawan kriminalitas. Polisi dan jaksa bergerak serentak. Organisasi kriminal diburu tanpa ampun. Penangkapan massal terjadi di seluruh Busan. Di sebuah rumah persembunyian di pegunungan, anak buah Pak Dong-soo menatap televisi dengan wajah pucat. "Gila, semua organisasi kena sapu." Dong-soo hanya duduk diam sambil membaca koran. Pikirannya terus kembali pada Moo-hyuk. Bocah SMA itu mengetahui semuanya, bahkan sebelum pemerintah bergerak. Pak Dong-soo perlahan menutup korannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sedang dipermainkan seorang anak SMA. Di apartemen, setelah menerima uang dari Choi Tae-san, Kim Moo-hyuk langsung menghentikan neneknya untuk bekerja. Mulai sekarang nenek istirahat saja. Neneknya hanya terdiam menatap cucunya. Bocah yang dulu selalu pulang dengan luka kini bicara seperti pria dewasa.
Nenek sudah melewati semuanya sendirian selama 17 tahun. Sekarang biarkan giliran aku. Neneknya mulai menangis. Belum sempat suasana jadi terlalu emosional, Myung-soo masuk sambil membawa kantong plastik berisi daging murah. Rumah sakit selesai, hari ini kita pesta, ucapnya. Mereka makan bersama, tertawa, saling mengejek seperti anak SMA biasa. Tapi di balik tawa itu, Muhyuk sadar di kehidupan sebelumnya, momen seperti ini sudah lama hilang darinya. Keesokan paginya, suasana sekolah dipenuhi keluhan murid. Hari pembagian ranking, Myung-soo sudah stres sejak di gerbang sekolah. Kalau aku nggak ranking terakhir, itu udah ajaiban, ucapnya. Yongsung malah tertawa bangga. Aku top 500 dari 520 murid, masih aman. Muhyuk hanya berjalan tenang menuju kelas. Lalu seorang murid berlari menghampiri mereka. Kim Muhyuk ranking 1. Koridor mendadak hening. Myung-soo melongo. Hah? Belum sempat suasana reda, ketua kelas muncul di pintu. Kim Muhyuk, wali kelas memanggil sekarang. Begitu pintu ruang guru tertutup, tamparan keras menghantam wajah Muhyuk. Kau pikir aku idiot? Para guru menoleh. Wali kelas itu menatap Muhyuk dengan muka marah. Anak berandalan yang selalu ranking bawah tiba-tiba jadi ranking 1. Kau nyontek. Muhyuk langsung mengerti. Ini bukan soal nilai. Guru itu masih dendam sejak mobil mewah Cheon Tae-san datang ke sekolah. Dan dia gagal menjilat keluarga kaya itu lewat Muhyuk. Kakekmu orang penting kan? Katanya. Harusnya dia datang menemuiku. Muhyuk menatapnya tanpa emosi. Kalau ingin bertemu dia, pergi sendiri ke Seoul. Ucapan itu menghantam harga diri sang guru. Tamparan kedua mendarat lebih keras. Kau makin kurang ajar sekarang. Muhyuk tetap diam, sampai wali kelas itu menyeret nama neneknya. Nenekmu ngajarin kau nyontek juga. Tatapan Muhyuk berubah. Ruangan mendadak terasa berat. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah membunuh orang demi keluarga Cheon. Dan sekarang, seorang guru sampah berani menyeret neneknya ke dalam penghinaan ini. Minta maaf, ucapnya. Wali kelas itu malah tertawa marah lalu merobek lembar ujian Muhyuk di depan semua orang. Aku coret semua nilaimu, mulai hari ini kau diskors. Muhyuk melangkah maju. Kalau begitu kita taruhan. Seluruh ruang guru membeku. Saya kerjakan ulang semua soal sekarang, diawasi semua guru. Wali kelas mulai goyah. Tapi kalau nilai saya tetap sama. Muhyuk menatap lurus ke matanya. Bapak keluar dari sekolah ini. Suasana langsung pecah. Guru-guru lain mulai panik. Bahkan murid-murid memenuhi jendela ruang guru. Wali kelas yang terpojok mengangkat tongkat bisbol dan mengayunkannya ke arah Muhyuk. Tapi Muhyuk menangkap tongkat itu dengan satu tangannya. Wajah wali kelas langsung pucat. Kenapa? Tanya Muhyuk. Takut kalah. Tak punya jalan mundur, wali kelas akhirnya menyerahkan lembar ujian. Muhyuk duduk, tangannya mulai bergerak. 1 jawaban, 5 jawaban, 10 jawaban. Tak ada keraguan, tak ada jeda berpikir. Guru-guru mulai saling berpandangan. Anak ini bukan beruntung, dia memang jauh lebih pintar dari mereka semua. Keringat dingin mulai turun dari wajah wali kelas. Salah satu guru memeriksa hasil jawabannya. Semuanya benar, ucapnya. Wajah wali kelas runtuh seketika. Muhyuk meletakkan pulpennya. Tinggal 1 soal terakhir. Lalu dia menatap gurunya tanpa berkedip. Lalu ia menatap wali kelas. Kalau saya lanjut, hidup bapak selesai. Tak ada yang berani berbicara. Muhyuk sengaja memberinya kesempatan terakhir. Minta maaf sekarang, dan saya berhenti. Harga diri wali kelas itu hancur total di depan murid dan guru lain. Maaf, ucapnya. Muhyuk berdiri tanpa ekspresi. Tak ada senyuman kemenangan, karena bagi Muhyuk, menghancurkan orang seperti ini bahkan tidak memberinya kepuasan. Dia keluar dari ruang guru diiringi tatapan kagum seluruh murid. Dan sejak hari itu, nama Kim Muhyuk mulai menyebar ke seluruh sekolah. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.